Shalom, selamat malam, dan selamat hari Sabat bagi kita semua. Senang sekali malam hari ini kita boleh bertemu kembali di Pekan Doa Pathfinder malam yang ke-6 dan judul Yesus berkemah bersama kamu. Sebuah perjalanan iman dan persahabatan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu buka melalui lagu Sion edisi lengkap nomor 471 yang akan ditayangkan oleh host. Berdiri karena Yesus, kamulah terpulang, angkat tinggi panjinya, engkau pasti menang. Yesus pimpin tentaranya, tiada benakalan, sehingga Tuhan Yesus kelak diakui dunia. Berdiri karena Yesus, sambut panggilannya, masuk perang lawan dosa, sekaranglah waktunya. Turutlah panglima, kekuatan Ia beri, hadapilah musuhmu dengan gagah berani. Berdiri karena Yesus, perang takkan lemah, akan lenyaplah dosa selama-lamanya. Kepada yang sedia mahkota diberikan, beserta Raja mulia kekal berkerajaan. Doa buka akan dibawakan oleh Freya Sarina. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah bersama kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dan pada hari ini kami akan memulai acara KKR Pathfinder. Tolong berkati acara ini agar berjalan dengan baik, dan berikanlah Roh Kudus dari surga agar tetap bersama kami sepanjang acara ini ya Tuhan. Dan berkati juga keadaannya Haflar yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati agar firman-Mu yang dibawakan oleh keadaannya Haflar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Humneo Singer. A fresh wind is blowing, it's the wind of God's Spirit. Be still and know His voice, listen and you'll hear it. And your call is stirring, increasing in power.
Spirit releasing His strength by the hour. We will rise to the call. We will stand and obey. We are warriors whose weapon is God's highest praise. The bridegroom is coming, so rise up, O bride. Let His mighty kingdom triumph. Let us give our very life. Destined for greatness, with a passionate faith, moving in His power, clothed in garments of praise. Strong in the Spirit, one holy nation, true to the calling of our great salvation. We are destined for greatness. To love the unlovable, teach the unteachable, touch the untouchable, reach the unreachable. See the unseeable, shake the unshakable, heal the unhealable, break the unbreakable, love the unlovable, teach the unteachable, touch the untouchable, reach the unreachable, see the unseeable, shake the unshakable, heal the unhealable, break the unbreakable. Oh, we will rise to the call. We will stand and obey. We are warriors whose weapon is God's highest praise. The bridegroom is coming. Rise up, O bride. Let His mighty kingdom triumph. Let us give our very life with a passionate faith, moving in His power, clothed in garments of praise. Strong in the Spirit, one holy nation, true to the calling of our great salvation. We are destined for greatness. Passionate faith, moving in His power, clothed in garments of praise. Strong in the Spirit, one holy nation, true to the calling of our great salvation. Our salvation. We are destined. 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 Destined for greatness. Terima kasih Humneo Singer atas lagu pujiannya. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Kak Hizkia Langi.
Baik, selamat malam dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Saat ini saya Malam, akan sahabat. membawakan sebuah kesaksian yang lumayan cukup tidak biasa ya. Uh, Sebelumnya saya terima kasih kepada Kasil yang telah memberikan saya kesempatan dan juga pembina-pembina lainnya untuk membawakan kesaksian pada malam hari ini. Dan saya ingin sedikit kesaksian kejadian yang terjadi dalam hidup saya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2022. Nah, di tahun 2022 itu masih zaman-zamannya lockdown, sehingga tidak bisa kemana-mana. Sehingga pada saat itu saya pulang ke Manado dari Desember 2021. Desember 2020 sampai ke sampai November 2021. Jadi hampir 1 tahun. Oh, kejadiannya di tahun 2021 berarti. Nah, kami ada 4 orang. Ada juga ada satu teman kami. Buat keputusan kami akan pergi untuk mendaki Gunung Lokon, dan subuh-subuh kami sudah susun semua itinerary-nya, kemudian apa aja yang mau dibawa semuanya kami sudah susun. Kami siapkan untuk uh, oh, saya bawa ini, teman saya yang satu bawa ini, teman saya bawa ini. Jadi semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, rencananya kami di uh, jam 5 subuh itu sudah akan memulaikan perjalanan kami. Dan kami berencana akan naik Gunung Lokon sampai di puncak pagi-pagi, kemudian langsung turun. Langsung turun, lalu akan lanjut ke Gunung Tampusu, karena Gunung Tampusu waktu itu diletaknya di Remboken, itu di gunung ada danau, danaunya cantik sekali, jadi lagi hype-hype-nya juga di situ. Jadi kami udah berencana untuk mengunjungi 2 tempat ini. Akhirnya setelah berencana, tibalah besoknya kami akan pergi, malamnya kami sudah ngomong, oh nanti akhirnya diputuskan bahwa saya akan menjemput teman-teman saya, karena saat itu eh, a- saya ayah saya mobil ayah saya itu nggak dipakai kemana-mana, jadi saya bisa menjemput teman-teman saya menggunakan mobil ayah saya itu. Nah, akhirnya keesokan paginya saya terbangun oleh alarm yang saya sudah set dari jam 4. Dari jam 4 saya sudah set, akhirnya sudah eh, sudah pilih outfit, pakai apa yang sudah dipersiapkan dari malam. Pokoknya udah bagus sekali lah rencananya. Outfitnya juga sudah sangat mendukung. Akhirnya setengah 5 saya mulai start dari rumah. Setengah 5 saya start dari rumah akan menjemput teman saya. Rumah saya waktu itu eh, perum- di kompleks SLA Tompaso. Dan saya akan menjemput teman saya yang berada di daerah Tempang waktu itu. Dekat. Jaraknya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah. Akhirnya saya karena saking senangnya nih, mungkin kayak masih ngantuk juga, sementara bawa mobil, tiba-tiba saya tidak sadar, itu waktu itu kencang sekali mobilnya, soalnya kan subuh nih, jadi nggak ada kendaraan yang lain, jadi enak sekali bawa mobil kencang. Dan saya tidak menyadari bahwa di depan itu ada tikungan tajam, yang mana tidak ada pilihan saya untuk lurus, saya harus belok otomatis. Waktu itu saya rem mobilnya ada remnya, tapi karena sangat kencang sehingga mobil itu tergelincir. Otomatis saya langsung banting setir ke arah kanan mengikuti arah tikungan itu, dan untung saat itu berhasil belok, tapi mobilnya ini naik ke atas trotoar hingga hampir menabrak rumah yang berada di samping jalan. Kalau nggak ada trotoar itu, mungkin saya nggak tahu, mungkin saat ini saya udah nggak bisa bicara di sini atau gimana, tapi beruntung setelah mobilnya naik ke atas trotoar,
dia belok tapi naik ke atas trotoar. Kemudian saya mendengar ada bunyi keras saat itu. Em, Sebentar, mohon maaf. Sampai di landscape aja. Oke. Nah, saat itu saya mendengar bunyi yang keras di mobil dan saya saat itu sangat bingung. Wah, ini kenapa nih? Mobil, oh ternyata udah naik ke trotoar. Akhirnya saya turunkan mobilnya dan saya, ini gimana nih? Padahal waktu itu saya masih sangat senang karena mau naik gunung sama teman-teman pasti senang kan. Saya sudah sangat senang. Akhirnya saya lihat, wah gimana nih mobilnya nih? Tapi tadi kayaknya masih bisa jalan. Saat itu saya masih berpikir lanjut aja lah, lanjut aja, udah nanggung. Akhirnya saya mencoba drive kembali dan ternyata di bagian bannya itu ada yang patah sehingga pas dia bannya berputar itu seperti ada yang mengganjal-mengganjal begitu. Jadi akhirnya kayak aduh wah udah nggak bisa nih. Akhirnya saya telepon papa saya waktu itu, kedengaran dia masih tidur waktu saya telepon karena emang masih jam 5-an kan. Pas saya telepon Pak, tolong jemput dong, udah nggak bisa jalan mobilnya nih. Akhirnya waktu itu eh, papa saya datang dan eh, Pak setelah dilihat, oh ya udah nih, dipaksain aja dulu dibawa pulang ke Esela karena waktu itu jaraknya masih sekitar 4 sampai 5 kilo, jadi dipaksain jalan walaupun mobilnya tersendat-sendat jalannya, dibawa pulang dulu. Ya, dan akhirnya saya kabarin teman-teman saya dengan sedih. Saat itu saya masih merasa sedih bukan karena mobilnya, tapi karena nggak bisa naik gunungnya. Saya kabarin terus mereka nanya, oh kamu gimana, nggak apa-apa kan? Mereka udah siap, padahal mereka udah siap untuk saya jemput, tapi saya kabari bahwa mohon maaf trip kita batal nih, nggak bisa jalan. Tadi ada kecelakaan di jalan. Terus akhirnya mereka nanya, telepon, tanya kabar segala macam. Saya bilang udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah akhirnya saya pulang ke rumah dan hari itu juga mobilnya langsung dibawa ke bengkel. Beruntung saya tidak apa-apa di situ. Nah mungkin kesaksian saya sampai di situ. Dan di sini pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana apapun persiapan kita, segala sesuatu yang mungkin kita sudah siapkan dari awal, yang sudah kita rancang, yang menurut pemikiran kita bahwa kita sudah bisa melakukan hal ini di depan, tetapi masa depan itu, waktu di depan itu tidak ada yang tahu. Segala sesuatu yang kita rancangkan, apa yang baik, apa yang jahat, kita jangan pernah berpikir bahwa itu sudah pasti terjadi. Apa yang kita harus pikirkan bahwa serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan itu, mau jadi atau tidak jadi apa yang kita rencanakan itu, percayalah bahwa hal itu sudah yang terbaik. Walaupun saat itu saya berpikir, saya sangat sedih ya, saya salahkan. Aduh kenapa sih waktunya udah ada, udah pas semuanya dipersiapkan, karena kayak susah gitu cari-cari waktu kan. Tapi waktu itu kayak agak kesal juga sebetulnya, mau marah tapi nggak bisa marah. Nah, tapi saat itu eh, saya berpikir, oh mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik atau mungkin saja jangan sampai nanti di gunung ada apa-apa atau apa. Jadi saya berpikir, saya mencoba untuk berpikir positif bahwa apa yang terjadi saat ini mungkin untuk kebaikan saya dan untuk kebaikan teman-teman saya. Nah, ayat yang Kaki unmute, Kak. Oh, mohon maaf. Jadi ayat yang saya bagikan terdapat dalam Amsal 16 ayat 9. Amsal pasal 16 ayat 9 ini di mana memiliki inti bahwa manusia bisa berencana apapun itu, tetapi yang menentukan jalannya itu Tuhan. Jadi, walaupun kita sebagai adik-adik Pathfinder atau kakak-kakak Master Guide atau jemaat sekalian, ada hal-hal yang kita sudah rencanakan, tapi ingat Tuhan itu tetap memegang kendali dan percayalah bahwa kendali yang Tuhan pegang itu semua semata-mata hanya untuk
kebaikan kita. Sama seperti dalam Yeremia 29:11, masa depan itu sungguh ada dan masa depan yang disiapkan Tuhan kepada kita itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Sekian kesaksian saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Kia atas kesaksiannya. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita semua. Baiklah, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Master Guide Yoser Pantalo. Baik, pada saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Untuk semua partisipan dan semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ya Bapa, terima kasih atas berkat, cinta kasih-Mu, perlindungan, serta kesempatan yang masih Tuhan selalu berikan kepada kami. Hingga pada hari Sabat yang suci ini, kami dapat berkumpul di Zoom ini untuk melaksanakan akan kebaktian KKR Pathfinder Day kami ya Bapak. Biar Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir, agar segala sesuatu yang terjadi itu semua hanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk Dania yang akan membawakan firman-Mu ya Bapak, biar Tuhan memberikan Dania Roh Kudus-Mu agar dalam berkata-kata, dalam menyampaikan firman Tuhan, dia dapat berkata-kata dengan baik, dapat berbicara dengan baik, dan itu semua hanya sesuai restu kehendak saja ya Bapak. Terlebih juga kami mendoakan bagi para adik-adik Pathfinder ataupun kakak-kakak Master Guide yang tidak sempat untuk datang dalam KKR ini pada hari yang ke-6. Biar Tuhan berkati mereka, biar segala hal yang mereka lakukan itu semua hanya sesuai restu kehendak-Mu ya Bapak, dan biar Tuhan memberikan mereka penyesalan dan kabul di surga, agar mereka selalu dapat mengingat bahwa ada Tuhan selalu di kehidupan mereka ya Bapak. Biar Tuhan berkati rangkaian KKR ini sampai hari terakhir ya Bapak, agar segala sesuatunya itu dapat berjalan dengan baik, dan itu semua hanya menjadi kepujian bagi nama saja ya Bapak. Inilah doa permohonan kami, ampunilah segala dosa kami banyak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Yoser. Saat ini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dania Flar. Selamat malam dan selamat bagi kita semua. Malam, sahabat. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak. Kak Elden boleh ditampilkan slide. Saat ini kita sudah memasuki hari ke-6 ibadah Pekan Doa Pathfinder dengan tema Yesus berkemah bersamamu. Next, next lagi. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 20. Berbunyi, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Boleh di next lagi? Baiklah sahabat Pathfinder, mari kita bayangkan sejenak jika kita berada dalam suatu perkemahan dan kita sedang makan bersama. Tiba-tiba ada tamu atau orang istimewa di luar yang mengetuk tenda kita. Bayangkan jika kita makan di dalam tenda dan orang tersebut mengetuk-ngetuk dari luar tenda. Next.
Ya, bayangkan bila orang tersebut adalah Yesus. Yesus yang ingin makan bersama-sama dengan kita dalam tenda. Apakah kita akan membuka tenda kita atau hanya membiarkan Yesus berada di luar? Hanya pemilik rumah atau tenda yang berhak untuk membuka dan mengizinkan masuk. Tidak semua orang akan menerimanya. Namun dia akan menemui kita hari ini. Oke, next. Sama seperti hati kita. Jadi ini sebenarnya sebagai perumpamaan ya. Tenda itu sebagai dilambangkan sebagai hati kita. Apakah hati kita mau membukakan pintu untuk Yesus masuk ke dalam hati kita atau hanya membiarkan Yesus berada di luar? Oke, next. Sampai ke empat. Sampai ke tema keempat. Ya. Aku akan masuk dan makan bersama dengan kamu. Jadi dulu itu Yesus itu suka makan bersama-sama dengan muridnya. Ini terdapat dalam ayatnya saya temukan dalam Matius 9 ayat 10 sampai 11. Berbunyi, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi zaman dahulu itu Yesus senang sekali makan bersama murid-muridnya. Mau dia orang, Yesus tuh nggak pernah memandang siapa murid-murid, siapa orang-orang yang makan bersama dengan dia maupun yang berdosa maupun gak berdosa, Yesus tuh mau makan bersama-sama dengan mereka. Enak. Poin pertama, dia sangat mencintaimu. Dia ingin hidupmu berpusat hanya kepadanya. Tuhan sangat ingin hati kita benar-benar fokus kepada dia. Tuhan gak mau hati kita tuh eh, bercabang. Tuhan gak mau. Tuhan itu dia mau orang yang benar-benar fokus terhadap Tuhan. Dia nggak mau orang yang setengah-setengah. Dia mau orang yang loyal. Poin kedua, dia tahu betapa mengecewakan dunia yang berdosa ini. Dia rindu untuk menopang kita semua. Tuhan tahu kita semua punya pergumulan, punya kekecewaan masing-masing. Dan itulah mengapa Tuhan mengetuk pintu hati kita masing-masing. Maka itu, jika kita punya masalah, datanglah pada Tuhan. Tuhan pasti senang jika kita berdoa menghadap padanya. Poin ketiga, dia tidak menginginkan hubungan yang biasa-biasa saja. Dia menginginkan hubungan yang istimewa. Tuhan menginginkan hubungan yang istimewa dengan kita karena kita sudah istimewa di mata Tuhan. Kita nggak perlu khawatir kita ini siapa, kita ini bagaimana, kita ini semua istimewa di mata Tuhan. Poin keempat, dia menginginkan persekutuan yang abadi, bukan hubungan yang tanpa kepastian. Untuk anak muda, kita semua pasti eh, tidak mau ya kalau misalnya kita punya gebetan atau punya eh, kenalan. Mungkin kita semua punya pernah berada di posisi yang dinamakan zaman sekarang tuh friend zone ya. Pasti kita semua nggak seneng gitu, apalagi kita suka sama orang tersebut. Dan tapi orang itu tuh hanya menganggap kita sebagai temannya aja gitu atau friend zone. Kita semua pengen kepastian gitu kan. Sama seperti Yesus. Yesus juga pengen kita itu memberi kepastian pada dia. Dia nggak mau kita tuh kita nggak serius sama Tuhan Yesus. Poin kelima, dia meminta kita untuk setia kepadanya dan menunggu kedatangannya yang tidak lama lagi. Oke, next. Pertanyaannya, pertama, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dalam hati kita? Kedua, apakah kita semua gembira saat dekat dengan Yesus? Ketiga, apakah hati kita berkobar-kobar merasakan kasih Yesus? Keempat, apakah ada waktu yang kita lewatkan karena kesibukan kita untuk bercerita bersama Yesus? Kelima, apakah kita sering lupa untuk datang menyampaikan segala pergumulan hati kita kepada Yesus? Dalam ayat Alkitab, Mazmur 63 ayat 2.
Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang berair dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kesimpulannya, amalan dari Kristus Yesus, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Semua diundang ke dalam perkemahan ini agar dapat merasakan persekutuan yang akrab dengannya. Satu kerinduan besar adalah agar semua Pathfinder saat ini akan hadir dalam perkemahan besar dalam kerajaan surga. Sambil menunggu waktunya tiba, Yesus akan menyambut kita dalam perkemahan akbar di dalam kerajaan surga. Dia akan bersama kita selamanya. Wahyu 21 ayat 3. Oke, ajakan dan komitmen. Saya mengajak sahabat-sahabat Pathfinder di sini yang belum dibaptis untuk membukakan pintu hati kita masing-masing. Apakah kita selamanya membiarkan Tuhan berada di luar perkemahan hati kita? Apakah kita mau menerima Tuhan untuk bersama-sama dengan kita, makan bersama-sama dengan kita setiap hari, di setiap perjalanan kita, di setiap langkah-langkah hidup kita? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau hanya mengandalkan diri kita sendiri? Saya bawa renungan ini kiranya ini dapat berguna dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Biarlah firman Tuhan itu boleh kita mengerti dan bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan selalu memberkati Kak Dania dan kita semua. Baiklah, lagu tutup Mars Pathfinder. Kami ini pandu-pandu di dalam ladang Tuhan. Setia kami maju, berbuat baik, suci dan benar, membawa kepada dunia kabar keselamatan. Segera datanglah Raja Yesus untuk semua. Oh, we are the Pathfinders strong, the servants of God are we. Faithful as we march along, in kindness, truth, and purity. A message to those who the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Doa tutup akan dibawakan oleh Kak Dania Flar. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaanmu. Kami sudah melangsungkan KKR pada malam ini ya Bapak. Terima kasih juga untuk yang membawakan acara tadi ya Bapak. Biarlah eh, besok kami dapat beribadah di tempat kudusmu ya Bapak, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apa. Ya Bapak berkatilah teman-teman kami juga yang sedang sakit maupun yang lagi dalam perjalanan yang tidak dapat mengikuti KKR ini ya Bapak. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan penyembuhan pada mereka ya Bapak, kiranya mereka dapat bersama-sama beribadah dengan kami pada esok hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, layakkanlah kami untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, tebus dosa kami. Amin. Amin. Baiklah, ibadah malam hari ini telah selesai. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Kak Master Guide Joses Pantalo dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Tuhan memberkati.
Baik, selamat sahabat bayi kita semua. Sahabat. Oke. Terima kasih atas Gary yang partisipan semuanya. Mulai dari Gary yang menjadi MC, lalu Freya doa buka, Adik Hizkia sebagai kesaksian, serta Dania sebagai pembicara dan juga doa tutup. Terima kasih para partisipan, biar Tuhan memberkati kalian semua. Nah, pengumuman untuk yang pertama, sahabat besok untuk adik-adik Pathfinder, serta juga kakak Master Guide, besok mulai dari sahabat pagi menggunakan seragam lengkap tipe A, yaitu baju coklat celana hijau, dan yang bagi ada baju putih boleh dipakai. Lalu besok sore ataupun sobat sore itu akan ada acara Pathfinder Day mulai dari jam 4.15 ataupun 16.15, dan akan ada kuis berhadiah tentang pekan 2 Pathfinder selama 1 pekan dan semua yang berhubungan dengan Pathfinder. Baik, itu saja pengumuman untuk sahabat malam hari ini. Terima kasih. Teman-teman bisa buka kamera ya, kita akan dokumentasi. Oke, kita akan dokumentasi ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Jadi mungkin pengumuman tambahan, jadi bukan hanya adik-adik Pathfinder, adik-adik adventurer juga memakai seragam tipe A atau tipe B. Karena kebanyakan kita belum mempunyai tipe A, kita memakai tipe B. Yang saat ini kita pakai itu tipe B sekarang. Jadi yang punya tipe A boleh juga pakai. Jadi semua adik-adik adventurer juga memakai seragam lengkap tipe A atau tipe B. Terima kasih, selamat sahabat. Terima kasih Jania, Tuhan berkati. Selamat sahabat. Selamat sahabat, terima kasih Kakak Dania dan semua Selamat partisipan. sahabat. Terima